Aroma kopi robusta yang pekat berpadu dengan wangi pankek pisang madu yang baru kuangkat dari wajan. Pagi ini sama seperti ribuan pagi lainnya dalam 8 tahun terakhir. Sempurna. Bunda. Kak Sasa ambil pensil warnaku lagi. Suara Leo, putra bungsuku yang berusia 6 tahun, memecah keheningan. Sasa, kembalikan. Nanti kamu telat, sahutku lembut sambil meletakkan piring di meja makan. Sasha, putri sulungku yang berusia 8 tahun, turun dari kamarnya dengan langkah malas. Aku pinjam sebentar, Bunda. Bukan diambil. Aku tersenyum. Inilah duniaku. Kehidupanku yang damai, hangat, dan penuh cinta. Di dinding ruang makan, foto pernikahan kami terpajang. Aku, Ara, dalam balutan kebaya putih, tersenyum bahagia di samping Bagas, suamiku. Pria yang 8 tahun lalu kutemui dalam kondisi paling hancur. Aku masih ingat dengan jelas perkenalan kami. Aku adalah seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional, sementara Bagas adalah klien baru yang tampak murung. Dia baru saja patah hati. Ditinggalkan oleh cinta pertamanya, seorang wanita bernama Rani, yang memilih menikah dengan pria lain yang lebih kaya raya. Aku sudah siapkan cincin, Ra, katanya suatu malam, lama setelah kami dekat. Matanya menerawang, menahan luka lama. Aku berencana melamarnya akhir pekan itu. Tapi saat aku datang ke kotanya, yang kutemukan adalah tenda pernikahan. Dia menikah tanpa memberiku kabar. Bagas hancur. Pria itu kehilangan arah. Rani, cinta sejatinya, ternyata telah bermain di belakangnya. Wanita itu hamil dengan pria lain, pria yang kini menjadi suaminya. Saat itulah aku hadir. Aku tidak berniat menjadi pelipur lara. Aku hanya menjadi teman bicara. Namun, ketulusanku perlahan menyembuhkan lukanya. 6 bulan setelah pertemuan pertama kami, Bagas melamarku. Aku tidak bisa menjanjikan cinta sebesar yang pernah kuberikan padanya, Ara, ucapnya jujur, menggenggam tanganku. Tapi aku berjanji akan memberikan seluruh sisa hidupku untuk belajar mencintaimu dan membahagiakanmu. Dan Bagas menepati janjinya. Dia menjadi suami yang luar biasa. Dia mencintaiku dengan caranya yang tenang dan dewasa. Dia membanjiriku dengan kasih sayang, rasa aman, dan rasa hormat. Puncak kebahagiaan kami hadir dengan lahirnya Sasha dan Leo. Setelah hamil Sasha, aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Jabatan manajerku yang bergengsi kulepaskan tanpa ragu. Bagas lebih dari mampu menafkahi kami. Bisnisnya berkembang pesat. Kami memiliki rumah yang indah di kawasan asri, 2 mobil, dan tabungan yang lebih dari cukup. Kehidupan kami adalah definisi dari bahagia. Setidaknya, itulah yang kuyakini. Sampai sore itu, hujan turun dengan cara yang paling brutal. Langit Jakarta seolah terbelah. Petir menyambar-nyambar, membuat kaca jendela bergetar. Sasha dan Leo sedang mengerjakan PR di ruang tengah, sementara aku baru saja hendak menyeduh teh hangat, menunggu Bagas pulang. Lalu, di tengah deru badai, aku mendengar suara ketukan. Bukan ketukan biasa. Terdengar lemah, putus asa, dan tergesa-gesa. Aku mengintip dari jendela. Sosok samar seorang wanita berdiri di teras, memeluk sesuatu. Siapa, ya, bertamu saat badai begini, gumamku. Kurai payung di dekat pintu, membukanya sedikit. Maaf, Charisia. Ucapanku terhenti. Di hadapanku berdiri seorang wanita. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakaiannya tampak mahal, tapi kini lepek dan kotor. Dia menggendong seorang anak kecil yang tertidur, mungkin berusia 3 tahun, dan tangannya yang satu lagi menggenggam erat tangan anak lain yang lebih besar, mungkin seumuran Leo, yang berdiri gemetar kedinginan. Wajah wanita itu pucat pasi. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Dia menatapku dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya fokusnya terkunci pada sesuatu di belakangku. Bagas? Apa Bagas ada? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Jantungku berdebar. Aku tidak mengenalinya. Tapi tatapan matanya, ada sesuatu yang familiar. Tepat pada saat itu, deru mobil Bagas terdengar. Dia memarkir mobilnya di garasi dan berlari kecil menembus hujan. Sayang, hujannya gila banget. Tadi ada tamu, ya? Teriaknya sambil menutup payungnya.
Dia berbalik, dan matanya bertemu dengan wanita di terasku. Dunia seakan berhenti berputar. Suara hujan, suara petir, suara tawa anak-anakku di dalam, semuanya lenyap. Bagas membeku. Wajahnya yang biasanya hangat kini seputih kertas. Rahangnya mengeras. Payung yang dipegangnya jatuh ke lantai teras, menimbulkan bunyi gedebuk pelan. Rani? Nama itu. Nama yang hanya kudengar dalam bisikan masa lalunya. Nama yang seharusnya sudah terkubur 8 tahun lalu. Rani. Mantan pacarnya. Wanita itu ada di sini. Di teras rumahku. Menggendong 2 anak. Wanita yang telah menghancurkan suamiku itu kini berdiri di depan kami, tampak lebih hancur dari siapapun. Bagas? Rani terisak. Dan tangisnya meledak. Bukan tangis penyesalan. Bukan tangis rindu. Itu adalah tangis putus asa. Bagas, tolong aku. Rintihnya, lututnya seakan mau rubuh. Dia menceraikanku, Gas. Dia mengusirku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Anak-anakku mereka belum makan. Tolong aku, Bagas. Aku tahu cuma kamu yang bisa menolongku. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Dinginnya angin badai mulai menusuk kulitku, tapi rasa dingin di hatiku jauh lebih membekukan. Aku melihat suamiku. Bagas, yang awalnya syok dan kaku tak bicara, kini menatap Rani dengan cara yang tak pernah kulihat sebelumnya. Amarah, kasihan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku takut. Dia menatap Rani dan kedua anak itu. Dia, yang awalnya dia membisu, kini mulai melunak. Ara, panggil Bagas, suaranya pelan, tapi tegas. Dia tidak menatapku. Matanya terkunci pada Rani. Tolong, biarkan mereka masuk dulu. Kasihan anak-anaknya. Aku ingin berteriak, tidak. Aku ingin menutup pintu dan mengunci badai itu di luar. Tapi aku hanya bisa mengangguk kaku, bergeser dari pintu. Malam itu, aku membiarkan masa lalu suamiku masuk ke dalam rumahku. Aku membiarkan badai itu masuk, dan tanpa kusadari, aku baru saja mempersilakan kehancuran sempurna dari kehidupanku yang damai untuk dimulai. Ruang tamuku yang hangat mendadak terasa dingin dan sesak. Kehadiran Rani dan kedua anaknya menyedot seluruh oksigen di dalamnya. Sasha dan Leo mengintip dari balik sofa, mata mereka membulat penuh tanya melihat 2 anak asing yang basah kuyup. Ara, tolong ambilkan handuk dan baju ganti. Pakaian kering Sasha atau Leo mungkin muat untuk mereka, perintah Bagas. Suaranya masih bergetar, entah karena syok atau emosi lain yang tak bisa kubaca. Aku bergerak seperti robot. Kubuka lemari, kuambil handuk-handuk terbaik dan beberapa setel pakaian anak-anakku. Saat aku kembali, Rani sudah duduk di tepi sofa mewah kami, meninggalkan jejak air kotor di bludru berwarna krem itu. Dia memeluk kedua anaknya yang gemetar. Biar ku bantu, kataku, suaraku datar. Aku berjongkok, mulai mengeringkan rambut anak laki-laki yang lebih tua dengan handuk. Dia menatapku dengan mata besar yang ketakutan. Namanya Rian, bisik Rani. Dia 7 tahun. Dan ini Rara. 3 tahun. Rian. Rara. Nama yang mirip denganku. Sebuah kebetulan yang terasa seperti tamparan. Bagas berdiri kaku di seberang ruangan, matanya tak lepas dari pemandangan di depannya. Dia menatap Rani, wanita yang pernah menjadi pusat dunianya, kini terduduk menyedihkan di ruang tamunya. Apa yang terjadi? Tanya Bagas, nadanya lebih lembut dari yang kuinginkan. Rani menarik napas panjang yang terdengar seperti isakan tertahan. Doni, dia menceraikanku, Gas. Doni, pria kaya raya yang dulu merebut Rani dari Bagas. Dia bangkrut, tanya Bagas belak-belakan. Rani menggeleng cepat. Wajahnya memerah karena malu. Tidak, bukan bangkrut. Dia bilang aku yang membuatnya bangkrut. Dan cerita itu pun mengalir. Rani, yang terbiasa hidup dalam kemewahan instan, tak pernah belajar mengelola keuangan. Dia dibutakan oleh status sosial barunya. Dia bergabung dengan kelompok arisan elit, menghabiskan ratusan juta untuk tas bermerek edisi terbatas yang bahkan tak pernah dipakainya. Dia berlibur ke luar negeri setiap 2 bulan sekali bersama teman-temannya, meninggalkan anak-anaknya dengan pengasuh. Aku hanya ingin menikmati hidup, Gas, katanya,
seolah mencari pembenaran. Donnie yang mengenalkanku pada kehidupan itu. Dia bilang aku pantas mendapatkan segalanya. Tapi, segalanya, ada harganya. Kebiasaan boros Rani menggerogoti aset suaminya. Donnie, yang bisnisnya ternyata tak sekokoh kelihatannya, mulai goyah. Tagihan kartu kredit Rani menumpuk hingga miliaran. Dia menggadaikan aset tanpa sepengetahuan suaminya untuk menutupi utang-utangnya di lingkaran sosialitanya. Dia marah besar. Dia bilang aku benalu. Dia bilang aku menghancurkan hidupnya, isak Rani. Puncaknya adalah 2 minggu lalu. Donnie ketahuan memiliki wanita simpanan. Seorang wanita yang jauh lebih muda, yang lebih mengerti kondisi keuangannya. Dia lebih memilih pelakor itu, gas. Dia menikahi wanita itu dan mengusirku. Dia bilang rumah itu, mobil, semua bukan atas namaku. Dia hanya memberiku sedikit uang pesangon, tapi uang itu sudah habis untuk membayar sisa utangku pada teman-temanku. Dia diusir dari rumah mewahnya hanya dengan 2 koper dan kedua anaknya. Dia mencoba menghubungi keluarganya, tapi mereka malu dan menolaknya. Dia menumpang di rumah temannya, tapi satu persatu temannya menjauh, tak mau terseret dalam masalah keuangannya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, gas, rintihnya. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya uang. Aku ingat kamu. Aku tahu kamu orang baik. Kamu tidak mungkin membiarkan aku dan anak-anakku kelaparan di jalan. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan setelah pengakuan itu. Aku menatap Bagas, menunggu reaksinya. Aku berharap melihat amarah di matanya. Amarah pada wanita yang telah mengkhianatinya, yang kini datang merangkat setelah membuangnya seperti sampah. Tapi yang kulihat bukan amarah. Yang kulihat adalah belas kasihan. Bagas, suamiku, pria yang telah bersumpah untuk mencintaiku, kini menatap wanita dari masa lalunya itu dengan tatapan iba yang begitu dalam. Luka lama yang kukira sudah sembuh, kini tampak terbuka kembali. Kamu dan anak-anak sudah makan? Tanya Bagas pelan. Rani menggeleng. Kami hanya makan roti tadi pagi. Tanpa menoleh padaku, Bagas berkata, Ara, tolong siapkan makanan untuk mereka. Dan siapkan kamar tamu. Biarkan mereka istirahat di sini malam ini. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Hatiku serasa diremas. Bagas, boleh aku bicara sebentar denganmu? Di dapur, kataku setegas mungkin. Bagas tampak enggan, tapi akhirnya mengikutiku. Begitu kami berdua di dapur, cukup jauh dari pendengaran mereka, aku langsung menatapnya. Apa yang kamu lakukan, Gas? Aku menolong orang, Ra. Apa itu salah? Sahutnya defensif. Dia bukan orang, Gas. Dia Rani. Wanita yang hampir menghancurkan hidupmu. Dan sekarang dia datang ke sini, ke rumah kita, meminta pertanggungjawaban atas hidupnya yang berantakan. Dia membawa anak-anak, Ara. Anak-anak yang tidak berdosa. Lihat mereka kedinginan dan kelaparan. Kita bisa beri dia uang. Kita bisa carikan dia hotel untuk malam ini. Tapi tidak di rumah ini. Tidak di bawah atap yang sama denganku dan anak-anakku. Suaraku mulai bergetar. Mata Bagas mengeras. Ara, aku tidak sedang bertanya pendapatmu. Aku membuat keputusan. Dia akan tinggal di sini malam ini. Besok, aku akan carikan solusi. Solusi apa? Kamu mau menafkahinya? Begitu? Tanyaku tak percaya. Bagas diam. Dan keheningannya adalah jawaban, ya, yang paling memekakkan telinga. Bagas, sadar? Aku mencengkeram lengannya. Dia memanipulasimu. Dia tahu kamu masih punya rasa padanya. Dia tahu kamu pria baik yang tidak tegaan. Dia memanfaatkannya. Cukup, Ara, bentak Bagas. Aku terlonjak kaget. Selama 8 tahun pernikahan kami, dia tidak pernah sekalipun membentakku. Dia hancur, Ra. Ya, dia salah di masa lalu. Tapi dia sudah menerima hukumannya. Aku tidak bisa membiarkannya terlantar di jalanan. Aku tidak sekejam itu. Kamu juga seharusnya tidak sekejam itu. Dia berbalik, meninggalkanku yang mematung di dapur. Malam itu, aku menyiapkan kamar tamu terindah di rumahku untuk wanita yang pernah menghancurkan suamiku.
Aku membuatkan mereka makan malam hangat, sementara aku sendiri kehilangan selera makan. Aku melihat Bagas. Dia duduk di meja makan, memotong-motong ayam untuk Rian dan Rara. Dia tersenyum pada mereka. Senyum yang biasanya hanya untuk Sasha dan Leo. Rani menatapnya dengan pandangan memuja. Pandangan yang sama seperti yang kulihat di foto-foto lama mereka yang pernah tak sengaja kutemukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bagas tidak tidur di kamar kami. Aku tidur di sofa saja, katanya singkat. Aku perlu berpikir. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Dia tidak ingin berada di dekatku, yang jelas-jelas menentang keputusannya. Dia ingin berada di dekat Rani. Malam itu, aku memeluk gulingku di ranjang kami yang luas dan dingin. Aku menangis dalam diam. Aku sadar, badai yang sesungguhnya bukan terjadi di luar. Badai itu sudah ada di dalam rumahku. Dan dia datang membawa nama, Rani. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan hampa. Bagas sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Aku sudah putuskan, katanya sambil mengancingkan kemejanya, menghindari tatapanku di cermin. Aku akan menyewakan apartemen kecil untuk Rani dan anak-anaknya. Tidak jauh dari sini. Menyewakan? Dan aku akan menanggung biaya hidup mereka. Sampai dia bisa berdiri sendiri. Sampai kapan, Bagas? Sebulan? Setahun? Selamanya? Tuntutku. Ara, jangan mulai lagi. Aku tidak mulai. Kamu yang mulai. Kamu membawa masalahmu ke dalam rumah tangga kita. Kamu membiayai wanita lain dan kedua anaknya, yang bahkan bukan anakmu. Lalu aku harus apa? Mengusir mereka? Itu yang kamu mau? Suaranya meninggi lagi. Dulu aku sangat mencintainya, Ra. Melihatnya seperti ini, aku tidak bisa. Jadi benar, bisikku getir. Kamu masih mencintainya. Bagas terdiam. Dia mengambil tas kerjanya. Aku tidak mau berdebat. Keputusanku sudah bulat. Dia berjalan ke pintu, tapi berhenti sejenak. Satu hal lagi. Jangan perlakukan dia seperti musuh, Ra. Anggap dia tamu yang sedang kesusahan. Pintu ditutup. Siang itu, Bagas pulang saat makan siang. Dia membawa Rani dan anak-anaknya pergi. Aku mengira dia akan mengantar mereka ke apartemen baru itu. Tapi dia kembali 1 jam kemudian. Sendirian. Rani di mana? Tanyaku curiga. Dia di apartemennya. Aku sudah urus semuanya. Baguslah, kataku lega. Dia akan mulai bekerja. Aku menawarinya pekerjaan di kantorku. Sebagai sekretaris pribadiku. Piring yang sedang kupegang meluncur dari tanganku, pecah berkeping-keping di lantai. Sama seperti hatiku. Kamu, apa? Dia butuh pekerjaan, Rah. Dan aku butuh sekretaris baru. Ini solusi terbaik. Solusi terbaik untuk siapa, Bagas? Untuk dia? Atau untuk kamu, agar bisa bertemu dengannya setiap hari? Amarah di matanya berkobar. Jaga ucapanmu, Ara. Aku hanya menolongnya. Kamu tidak menolongnya, Bagas. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Aku menangis, tapi dia hanya menatapku dengan dingin. Tatapan yang tak pernah kukenali sebelumnya. Aku lelah berdebat denganmu, katanya. Aku berangkat kerja. Hari itu adalah awal dari segalanya. Awal dari perubahan suamiku. Awal dari sikap dinginnya. Awal dari kebohongan dan rahasia. Rani tidak hanya tinggal di apartemen yang dibiayai suamiku. Dia tidak hanya bekerja sebagai sekretaris suamiku. Dia telah kembali masuk ke dalam hati suamiku. Dan perlahan, dia mulai mengusirku keluar dari sana. Bulan pertama sejak kedatangan Rani adalah neraka yang perlahan-lahan membakar kewarasanku. Pecahan piring di lantai dapur seolah menjadi simbol dari pernikahan kami. Hancur berkeping-keping, dan aku, dengan tangan gemetar, berusaha memungutnya satu persatu, meski tahu itu tak akan pernah bisa utuh kembali. Bagas yang kukenal, suami yang hangat dan penuh perhatian itu, lenyap. Dia digantikan oleh sosok asing yang dingin dan gampang tersulut emosi. Pria yang pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain, parfum yang sama dengan yang dipakai Rani saat di rumahku. Pria yang ponselnya kini selalu terkunci dengan kata sandi baru, dan selalu diletakkannya terbalik di atas meja.
Bunda, ayah kok nggak ikut makan malam lagi? Tanya Sasha suatu malam, matanya yang polos menatap kursi Bagas yang kosong. Aku memaksakan seulas senyum. Ayah lagi banyak kerjaan di kantor, sayang. Kan ada sekretaris baru yang harus dibimbing. Sebuah kebohongan yang terasa pahit di lidahku. Nyatanya, Bagas tidak hanya membimbing Rani di kantor. Kecurigaanku memuncak di akhir pekan ketiga. Bagas bilang dia harus menghadiri meeting di luar kota. Tapi saat aku menelepon kantornya untuk menanyakan dokumen asuransi, resepsionis dengan polosnya berkata bahwa tidak ada jadwal perjalanan dinas untuk Bagas. Tanganku gemetar. Dengan Leo dan Sasha yang kutitipkan pada tetangga, aku mengemudikan mobilku menuju alamat apartemen yang pernah Bagas sebutkan. Apartemen kelas menengah yang sederhana untuk Rani. Mobil Bagas terparkir rapi di basement. Aku tidak tahu apa yang mendorongku. Amarah, pengkhianatan, atau sekadar kebutuhan putus asa untuk melihat kebenaran dengan mata kepalaku sendiri. Aku berhasil naik ke lantai unitnya, berpura-pura sebagai kurir paket. Dari celah pintu unitnya yang kebetulan sedikit terbuka, mungkin agar Rian dan Rara bisa bermain di koridor, aku mendengarnya. Tawa suamiku. Tawa lepas dan bahagia yang sudah sebulan ini tidak pernah kudengar lagi di rumah. Gas, kamu lucu banget, sih. Suara manja Rani terdengar. Rian, Rara, bilang apa sama Papa Bagas? Makasih, Papa Bagas, sahut suara anak-anak itu riang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Papa? Aku bersandar di dinding koridor, napasku sesak. Dia tidak hanya memberi mereka tempat tinggal dan pekerjaan. Dia memberi mereka seorang ayah. Dia menggantikan posisi Doni. Dia membangun keluarga baru bersama mereka. Aku lari dari tempat itu. Aku muntah di toilet lobi apartemen. Malam itu, aku menunggunya pulang. Pukul 2 pagi, dia baru masuk ke kamar. Dia terkejut melihatku duduk di kegelapan. Kamu belum tidur? Tanyanya dingin. Bagaimana meetingnya di luar kota? Gas? Tanyaku setajam silet. Dia membeku. Wajahnya mengeras. Apa maksudmu? Aku ke apartemennya. Aku melihat mobilmu. Aku mendengar tawamu. Aku mendengar anak-anaknya memanggilmu, Papa. Suaraku pecah. Dia tidak menyangkal. Dia tidak meminta maaf. Dia hanya menatapku dengan tatapan lelah. Lalu kamu mau apa, Ra? Bukan itu jawaban yang kuinginkan. Aku ingin dia memohon maaf, berjanji akan meninggalkan Rani. Aku mau kamu pecat dia. Aku mau kamu hentikan semua ini, Gas. Kembali ke keluargamu. Kembali padaku, pada Sasha dan Leo. Aku tidak bisa, jawabnya pelan. Tidak bisa? Atau tidak mau? Aku tidak bisa meninggalkan Rani dalam kondisi seperti itu. Dia membutuhkanku. Dia tidak membutuhkanmu, Bagas. Dia membutuhkan uangmu. Dan kamu membutuhkannya untuk menyembuhkan luka lamamu. Kamu tidak pernah benar-benar melupakannya. Keheningan yang panjang menyelimuti kami. Lalu dia berkata, kamu benar. Aku tidak pernah melupakannya. Pengakuan itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Melihatnya lagi, dalam keadaan hancur seperti itu, membangunnya kembali, membuatku sadar, Ra. Perasaanku padanya tidak pernah hilang. Selama ini hanya terkubur. Lalu aku dan anak-anakmu? 8 tahun pernikahan kita, apa itu semua tidak ada artinya? Air mataku mengalir deras. Aku menyayangimu, Ra. Kamu istri yang baik. Bunda yang sempurna untuk anak-anakku. Tapi kamu tidak mencintaiku, potongku getir. Kamu tidak pernah mencintaiku. Dia tidak menjawab. Sejak malam itu, perang dingin dimulai. Dia semakin jarang pulang. Dia hanya mampir untuk menemui Sasha dan Leo, memberi mereka mainan mahal seolah itu bisa menggantikan kehadirannya. Lalu, uang bulanan yang biasa dia transfer mulai berkurang. Bulan ini pakai segini dulu, ya. Ada kebutuhan mendadak untuk operasional kantor, katanya lewat telepon. Aku tahu, operasional kantor, itu bernama Rani. Aku tahu gaya hidup mewah wanita itu pasti sulit dihilangkan. Bagas kini harus menanggung biaya apartemen, biaya hidup Rani, biaya sekolah Rian dan Rara, dan mungkin tas-tas bermerek baru untuk
Sekretaris-nya. Aku mulai menggunakan tabungan pribadiku, sisa-sisa dari gajiku dulu, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Aku mencoba segalanya. Aku mengajaknya bicara baik-baik. Aku mengancam akan pergi. Aku bahkan mencoba menghubungi ibu mertuaku, tapi beliau hanya berkata diplomatis, "Sabar, ya, Ara. Bagas sedang kalut. Nanti juga dia sadar." Tapi dia tidak sadar. Dia semakin tenggelam. Puncaknya terjadi 3 bulan setelah kedatangan Rani. Malam itu, Bagas pulang. Dia duduk di sofa ruang tamu, tampak serius. Ini adalah pertama kalinya dia mengajakku bicara dengan tenang setelah sekian lama. Ada harapan kecil di hatiku. "Ra, aku mau bicara serius," mulainya. Aku duduk di depannya, menunggunya berkata dia akan mengakhiri kegilaan ini. Aku mencintai Rani. Dan aku juga masih membutuhkanmu di sini sebagai istriku dan ibu dari anak-anakku. Perutku mulas. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku sudah bicara dengan Rani. Dia bersedia jika kamu juga bersedia. "Bersedia apa, Bagas?" tanyaku gemetar. "Aku ingin adil pada kalian berdua. Aku tidak bisa meninggalkan dia, dan aku tidak mau meninggalkan kamu." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ara, aku minta izinmu untuk poligami. Aku ingin menikahi Rani." Hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terasa begitu sakit. Laki-laki yang 8 tahun lalu berjanji akan belajar mencintaiku, kini memintaku berbagi. Aku tertawa. Tawa kering yang lebih terdengar seperti ringisan. "Kamu sudah gila, Gas?" "Rah, aku serius. Ini jalan tengah terbaik. Kamu tetap istri utamaku. Statusmu tidak akan berubah. Sasha dan Leo tetap prioritasku. Tapi Rani dan anak-anaknya juga butuh perlindungan." "Perlindungan? Atau kamu yang tidak bisa menahan nafsumu pada cinta lamamu?" Wajahnya memerah. "Jaga bicaramu, Ara." "Tidak." Aku berdiri. Amarah yang selama ini kupendam meledak. Jawabannya tidak, Bagas. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu. Kamu pikir aku sudi dimadu dengan wanita ular itu? Wanita yang sudah membuangmu, lalu kembali mengemis padamu saat dia jatuh miskin. Dia tidak seperti itu, Rah. Kamu tidak mengerti. Oh, aku sangat mengerti. Aku mengerti bahwa suamiku adalah pria lemah yang dibutakan oleh cinta masa lalunya. Pria bodoh yang mau memungut sampah yang sudah dibuang orang lain. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari Bagas. Bagas menatap tangannya sendiri dengan ngeri. Dia baru saja menamparku. Aku memegangi pipiku yang panas dan perih. Air mataku berhenti mengalir. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk. Ara, aku tidak bermaksud. "Pergi," dasisku. "Sayang, aku bilang pergi," teriakku sekuat tenaga. "Pergi dari rumah ini. Pergi ke pelakor itu. Dan jangan pernah kembali." Bagas menatapku dengan pandangan terluka dan marah. Dia mengira aku yang bersalah. "Baik," katanya dingin. "Kalau itu maumu." Dia mengambil kunci mobilnya. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak mencoba membujukku. Dia pergi. Malam itu, dia benar-benar pergi. Dia meninggalkan aku dan kedua anaknya demi wanita itu. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku. Rumah yang kubangun 8 tahun, hancur dalam 3 bulan. Aku sendirian, terluka, terhina, dan bangkrut. Tabunganku menipis. Dan suamiku telah pergi. Tak ada lagi nafkah. Aku harus menghidupi Sasha dan Leo. "Tidak," bisikku pada diriku sendiri, menghapus air mata. "Aku tidak akan hancur. Dulu aku seorang menir. Aku bisa menghidupi anak-anakku sendiri." Keesokan paginya, aku membuka laptopku. Aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku akan berdiri di kakiku sendiri. Pipiku masih terasa panas oleh bekas tamparan Bagas, bahkan setelah dia pergi. Tapi rasa perih di pipi tak sebanding dengan rasa perih di hatiku. Rumah yang dulu penuh tawa Sasha dan Leo, kini senyap. Hanya menyisakan aku dan kehampaan. Bagas benar-benar pergi. Malam itu, aku tidak tidur.
Aku duduk di sofa ruang tamu, memeluk lututku, menatap foto pernikahan kami di dinding. Foto di mana Bagas tersenyum begitu tulus, berjanji akan belajar mencintaiku. Pembohong, desisku. Kenyataan menghantamku keesokan paginya. Notifikasi dari bank masuk. Sisa tabunganku tak akan cukup untuk bertahan lebih dari 3 bulan, apalagi untuk membayar cicilan rumah yang besar ini, rumah yang KPR-nya atas nama Bagas, tapi selalu kubantu bayar dari uang belanja. Tak ada nafkah, tak ada suami. Yang ada hanya 2 anak yang harus kubesarkan. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil rumah ini, gumamku. Aku berdiri. Kumasuki kamar mandi, kucuci wajahku. Wanita yang semalam menangis meraung-raung, kini telah mati. Yang menatap dari cermin adalah Ara yang lain. Ara yang 8 tahun lalu adalah seorang manajer yang disegani. Aku membuka laptopku yang berdebu. Mengaktifkan kembali akun LinkedIn-ku. Memperbarui CV-ku, menatap nanar pada kekosongan selama 8 tahun. Ibu rumah tangga. Di mata perekrut, itu adalah label untuk wanita yang sudah tidak relevan. Minggu pertama adalah neraka. Aku mengirim puluhan lamaran. Tak ada satupun panggilan. Sasha dan Leo, yang merasakan ketegangan di rumah, menjadi lebih pendiam. Bunda, ayah kapan pulang? Tanya Leo. Ayah sedang kerja di tempat jauh. Sayang, jawabku, hatiku teriris. Aku terpaksa menjual beberapa perhiasan pemberian ibuku untuk bertahan hidup. Di minggu ketiga, saat aku hampir putus asa, sebuah email masuk. Panggilan wawancara. Bukan dari perusahaan besar, tapi sebuah agensi digital startup yang sedang berkembang. Aku ingat Pak Bima, direkturnya. Dulu dia juniorku di perusahaan lama. Mbak Ara, sapanya kaget saat melihatku di ruang tunggu. Luar biasa. Dunia sempit. Saya dengar Mbak sudah jadi ibu sosialita, sekarang, candanya. Senyumku kaku. Keadaannya berubah, Bim. Saya butuh pekerjaan ini. Selama wawancara, aku jujur. Saya sudah 8 tahun vakum dari dunia korporat. Tapi 8 tahun ini saya mengelola hal yang lebih rumit dari tim manapun. Saya mengelola rumah tangga, keuangan keluarga, dan membesarkan 2 manusia. Otak saya tidak tumpul, Bima. Hanya perlu sedikit dipanaskan. Bima menatapku lama. Dia ingat kinerjaku dulu. Posisi manajer sudah terisi, Mbak, katanya pelan. Tapi saya ada posisi senior supervisor. Gajinya mungkin tidak seperti dulu. Mbak Ara mau? Saya ambil, jawabku tanpa ragu. Maka, dimulailah kehidupan baruku. Aku bangun jam 4 pagi. Menyiapkan sarapan dan bekal untuk Sasha dan Leo. Mengantar mereka ke sekolah, lalu memacu mobilku menembus kemacetan Jakarta. Di kantor, aku adalah si ibu yang kembali bekerja. Aku dipandang sebelah mata oleh anak-anak muda yang lebih fasih dengan istilah-istilah baru. Tapi aku belajar cepat. Aku bekerja 2 kali lebih keras. Aku pulang paling malam, setelah memastikan Sasha dan Leo sudah dijemput oleh tetangga yang kubayar. Aku menjemput mereka, membacakan dongeng, dan setelah mereka tidur, aku kembali membuka laptop. Mempelajari tren marketing baru. Bagas? Dia sesekali menelepon. Bukan untukku. Untuk anak-anak. Ayah kangen, katanya pada Sasha lewat video call. Aku bisa mendengar suara Manjarani di latar belakang. Sayang, makan malamnya sudah siap. Bagas akan mematikan teleponnya buru-buru. Dia mengirim uang, tapi jumlahnya menyedihkan. Cukup untuk uang jajan anak-anak. Dia lupa bahwa mereka butuh makan, butuh bayar sekolah, butuh atap di atas kepala. Cicilan rumah mulai menunggak. Amarahku pada Bagas kujadikan bahan bakar. 3 bulan di kantor, aku melihat sebuah kelemahan besar dalam strategi klien utama kami. Aku menyusun proposal di luar jam kerja, mempresentasikannya langsung ke Bima. Bima terperangah. Ini brilian, Mbak. Singkat cerita, proposal itu diterima. Klien menaikkan budget mereka 2 kali lipat. Aku menyelamatkan akun terbesar di agensi. 6 bulan kemudian, manajer di timku mengundurkan diri. Bima tidak perlu berpikir 2 kali. Ara, panggilnya ke ruangannya. Posisi manajer divisi ini resmi jadi milikmu. Selamat.
Gaji dan tunjanganmu akan disesuaikan. Termasuk tunjangan untuk cicilan rumah. Aku menangis di mobilku dalam perjalanan pulang. Tangis kelegaan. Tangis kemenangan. Aku berhasil. Aku bisa menyelamatkan rumahku. Aku bisa menghidupi anak-anakku. Aku, Ara, seorang manajer. Aku tidak butuh Bagas lagi. Kehidupanku mulai tertata. Aku punya karir yang cemerlang. Sasha dan Leo mulai terbiasa dengan rutinitas baru kami. Kami bahkan bisa berlibur ke Bali akhir tahun itu dengan uangku sendiri. Hampir setahun berlalu sejak malam Bagas pergi. Luka itu sudah mengering, menyisakan bekas yang samar. Aku sudah di tahap menerima. Aku bahkan sedang menyiapkan gugatan cerai secara diam-diam. Hingga suatu Sabtu siang, aku sedang bersantai di rumah, membantu Sasha mewarnai, saat ponselku bergetar. Pesan dari Dinda, sahabatku. Ra, kamu di mana? Duduk dulu. Jangan kaget. Aku kirim sesuatu. Perasaanku mendadak tidak enak. Sebuah foto masuk. Foto itu buram, sepertinya diambil diam-diam dari jauh. Tapi aku mengenali dua sosok di atas pelaminan itu. Bagas dan Rani. Bagas mengenakan beskap berwarna putih gading, tersenyum lebar. Rani, di sampingnya, mengenakan kebaya senada, tampak ayu dengan riasan pengantin, tersenyum penuh kemenangan. Pesan Dinda masuk lagi. Ini gila, Ra. Temanku lagi di gedung Cendrawasih. Dia kirim foto ini. Katanya ini pernikahan Bagas. Dia menikah hari ini. Jantungku serasa diremas. Dia menikah. Dia benar-benar menikahi wanita itu. Setelah menamparku. Setelah meninggalkanku dan anak-anak. Setelah menolak memberiku nafkah yang layak. Dia mengadakan pesta pernikahan? Dia menikah tanpa izinku. Bisikku. Selama ini aku masih istri sahnya. Secara hukum, aku masih istri pertamanya. Ini pernikahan siri. Ini penghinaan. Padahal aku tidak pernah mengizinkan. Kemarahan yang dingin dan kelam, yang selama ini kutekan di bawah kesibukanku, kini meledak. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku berdiri. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Bunda, kenapa? Tanya Sasha, melihat wajahku yang pucat. Enggak apa-apa, sayang. Bunda harus pergi sebentar. Aku berlari ke kamar. Aku tidak memakai gaun. Aku memakai setelan kerja terbaikku. Blazer hitam yang tajam, celana bahan, dan heels setinggi 7 senti. Aku memoles lipstik merah terang. Aku bukan istri yang tersakiti. Aku adalah manajer yang akan membereskan masalah. Aku mengambil ponselku. Tangan dinginku menekan 3 nomor cepat. Nomor pertama, ibu mertuaku. Assalamualaikum, Bu. Ibu apa kabar? Ibu di mana? Ibu harus tahu. Bagas, putra ibu, sedang mengadakan pesta pernikahan dengan Rani di gedung Cendrawasih. Saat ini, tanpa izin Ara. Ibu mau membiarkan ini terjadi? Suara di seberang terdengar kaget, lalu marah. Apa? Anak itu. Ibu ke sana sekarang juga? Nomor kedua, Doni. Ya, aku sudah melacaknya berbulan-bulan lalu. Dengan gajiku sebagai manajer, aku menyewa detektif swasta. Aku tahu di mana dia tinggal. Aku tahu dia hancur dan dendam pada Rani. Pak Doni, ini Ara, istri sah Bagas. Anda ingat Rani, mantan istri Anda? Dia sedang menikah siri dengan suami saya. Saat ini, di gedung Cendrawasih. Saya akan ke sana untuk membongkar semuanya. Kalau Anda mau keadilan, datang sekarang. Terdengar umpatan kasar, lalu telepon ditutup. Dia pasti datang. Nomor ketiga, pengacaraku. Pak, siapkan surat gugatan cerai saya. Lampirkan semua bukti perselingkuhan dan penelantaran yang sudah saya kumpulkan. Dan, siapkan surat somasi untuk penyitaan aset. Saya akan datang ke kantor Bapak Senin pagi. Aku menatap pantulanku di cermin. Wanita yang kuat, mandiri, tapi penuh luka. Kamu pikir kamu bisa bahagia di atas penderitaanku, Bagas? Desisku. Kamu pikir kamu bisa menghinaku dan aku akan diam saja, Rani?
Aku mengambil kunci mobilku. Pesta baru saja akan dimulai. Gedung Cendrawasih bukanlah gedung termewah di Jakarta, tapi jelas Bagas telah menghabiskan banyak uang untuk pesta ini. Uang yang seharusnya menjadi nafkah untuk Sasha dan Leo. Uang yang seharusnya membayar cicilan rumah kami. Jantungku berdebar kencang, memompa amarah yang dingin, bukan adrenalin ketakutan. Aku memarkir mobilku agak jauh, tepat saat sebuah mobil lain berhenti di belakangku. Ibu mertuaku keluar, wajahnya merah padam menahan murka. Di sebelahnya, adik perempuan Bagas, Dina, tampak syok dan malu. "Ara?" Sapa ibu mertuaku, suaranya bergetar. "Apa benar, Nak? Bagas?" "Benar, Bu. Dia di dalam." Di atas pelaminan, jawabku datar. Lipstik merahku terasa seperti baju zirah. "Anak kurang ajar," desis ibu. "Dia pikir dia siapa? Mempermalukan keluarga begini? Ayo kita masuk. Ibu sendiri yang akan menyeretnya turun." Tepat saat kami hendak melangkah, sebuah sedan hitam mewah berhenti mendadak di drop-off lobby. Seorang pria berperawakan tinggi besar, dengan setelan jas mahal yang tampak kusut, keluar. Wajahnya keras dan matanya menyiratkan dendam kesumat. Dia menatapku. "Anda Ara?" Aku mengangguk. "Pak Doni." Dia tidak menjawab. Dia hanya mengertakkan rahang dan berjalan lurus menuju pintu masuk ballroom. Kami bertiga, aku, istri sah yang terhina, ibu mertuaku, ibu yang dikhianati, dan Doni, suami pertama yang dihancurkan, melangkah masuk bersamaan. Alunan musik gamelan Jawa yang lembut menyambut kami. Pesta itu baru saja dimulai. Para tamu, mungkin sekitar 200 orang, sedang menikmati hidangan pembuka. Lalu, mataku terkunci pada panggung di depan. Pelaminan itu didekorasi dengan bunga-bunga putih dan lampu kristal. Dan di sanalah mereka. Bagas, suamiku, dalam beskap putih gading, tersenyum kaku menyambut tamu. Dan Rani, si ular. Dia tampak bersinar. Kebaya pengantinnya yang mewah menjuntai, riasannya sempurna. Dia tersenyum penuh kemenangan, memamerkan buku nikah siri mereka kepada seorang tamu. Dia tampak seperti ratu. Perutku mulas melihat pemandangan itu. Wanita yang datang mengemis di teras rumahku, basah kuyup dan menyedihkan, kini berdiri angkuh di atas pelaminan, merayakan kemenangannya merebut suamiku. MC di panggung berdeham. "Baik, hadirin sekalian, mari kita sambut kedua mempelai." "Tunggu." Suaraku tidak berteriak. Tapi suaraku, yang terlatih memimpin rapat manajer, terdengar jelas, membelah keheningan ballroom. Musik berhenti. MC terdiam. Semua mata tertuju padaku. Aku mulai melangkah maju. Sendirian. Setiap denting heelsku di lantai marmer adalah paku di peti mati pernikahan haram mereka. "Ara?" Suara Bagas terdengar tercekat. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari beskapnya. Rani menoleh. Senyum kemenangannya lenyap dalam sekejap. Matanya membelalak ngeri, sebelum berubah menjadi amarah. "Mau apa kamu kesini, hah? Ini pestaku. Pergi kamu, perempuan gila," teriaknya. "Pestamu?" Aku tertawa sinis, berhenti tepat di depan pelaminan. Aku menatap lurus ke mata Bagas. "Pesta apa ini, Bagas? Pesta pernikahan? Kamu menikah dengan siapa? Setahuku, kamu masih punya istri." "Aku." "Ara." Para tamu mulai berbisik. Ponsel-ponsel mulai terangkat, merekam. "Ara, cukup." Bagas mencoba turun dari panggung, berusaha meraihku. "Jangan buat keributan di sini. Kita bisa bicarakan ini di rumah." "Di rumah?" sahutku. "Rumah yang mana, Gas? Rumah yang sudah setahun ini tidak kamu nafkahi? Rumah yang hampir disita ban karena kamu sibuk membiayai pelakor ini." "Jaga mulutmu," bentak Rani dari atas panggung. "Mas Bagas mencintaiku. Dia menikahiku karena aku lebih baik darimu." Ya." Tepat pada saat itu, rombongan kedua tiba. "Bagas?" Suara ibu mertuaku menggelegar. Beliau berjalan cepat, didampingi Dina. "Ibu?" Bagas tampak seperti akan pingsan. Dia tidak menyangka ibunya akan ada di sini. "Kamu anggap apa ibu, Bagas? Kamu anggap apa keluargamu?"
Ibu mertuaku menunjuk wajah Rani dengan jari gemetar. Dan kamu, perempuan tidak tahu malu. Kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga kami dengan cara kotor begini? Melangkahi istri sahnya? Melangkahi restu ibunya? Dasar pelak? Bu, jangan ikut campur. Bagas mencoba membela. Ibu tidak ikut campur. Ini anak ibu. Ini nama baik keluarga. Kamu sudah mencorengnya. Rani, melihat posisinya terancam, mulai memasang tampang memelas. Bu, Tante tolong restui kami. Saya sedang hamil, Tante. Ini anak Mas Bagas? Aku hampir tertawa. Drama murahan. Tapi sebelum aku bisa bicara, suara berat Doni terdengar dari belakang. Hamil? Hamil anak siapa, Rani? Doni melangkah maju, aura gelap mengelilinginya. Dia menatap Rani dengan tatapan membunuh. Rani membeku. Ini adalah kartu truf yang tidak dia duga. Mas Doni, kenapa kamu di sini? Kenapa? Doni tertawa kering. Dia berbalik menghadap para tamu. Bapak Ibu sekalian, maaf mengganggu pesta. Perkenalkan, saya Doni. Saya adalah mantan suami dari mempelai wanita ini. Suara, oh, dan, astaga, terdengar riuh. Mas, jangan bikin malu. Rintih Rani. Bikin malu? Doni menatapnya tajam. Kamu yang sudah menghancurkan hidup saya. Bapak Ibu tahu kenapa saya ceraikan dia? Karena dia benalu. Dia menguras harta saya miliaran rupiah untuk foya-foya. Dia menipu saya. Doni menunjuk Rian, anak laki-laki Rani, yang berdiri ketakutan di sudut pelaminan dengan baju beskap kecil. Dia bilang anak itu, Rian, adalah anak saya. Saya besarkan dia 7 tahun. Dan tahu apa? Setelah saya curiga dengan kelakuannya, saya tes DNA. Rian bukan anak biologis saya. Dia selingkuh di belakang saya, hamil, lalu menipu saya untuk menikahi dia. Persis seperti yang dia lakukan pada pria bodoh ini. Doni menunjuk Bagas. Seluruh ruangan gempar. Wajah Bagas berubah dari pucat menjadi kelabu. Dia menatap Rani. Apa yang dia bilang itu benar, Ran? Rian bukan anak Doni. Rani kelabakan. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis histeris. Bohong. Kalian semua bohong. Kalian iri sama aku. Kamu bohong, Doni. Mas Bagas, percaya sama aku, Mas. Dan sekarang, lanjut Doni, dia bilang dia hamil anakmu? Kamu yakin itu anakmu, Bagas? Atau anak dari pria lain lagi yang dia kencani selama jadi sekretarismu? Cukup sudah. Aku mengambil mikrofon dari MC yang mematung. Kalian semua dengar, suaraku menggema di sound system. Inilah wanita yang dinikahi suamiku. Seorang penipu, seorang pembohong, dan seorang pelakor yang menghalalkan segala cara. Aku menatap Bagas. Matanya nanar, dunianya hancur. Dan kamu, Bagas, kamu menelantarkan aku dan kedua anakmu. Kamu menamparku. Kamu membuang kami demi dia. Demi sampah ini. Kamu menggunakan fasilitas perusahaan untuk membiayai hidupnya. Kamu menggelapkan uang untuk pesta haram ini. Aku punya buktinya. Rekan-rekan kerjamu ada di sini, kan? Bosmu ada di sini? Biar mereka semua tahu kebusukanmu. Para tamu yang memakai seragam kantor yang sama dengan Bagas mulai saling pandang dan berbisik cemas. Reputasi Bagas hancur dalam hitungan detik. Pesta kalian? Aku menatap Rani yang kini terduduk lemas di singgasananya. Hancur. Aku meletakkan mikrofon itu kembali. Ibu mertuaku maju dan menampar Bagas dengan keras. Ibu kecewa sama kamu. Doni hanya menatap Rani dengan puas, sebelum akhirnya meludah ke lantai dekat kaki Rani. Nikmati hidup barumu di neraka. Aku berbalik. Dengan punggung tegak, aku berjalan keluar dari ballroom itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suara teriakan Rani, suara tangisan Bagas, suara makian ibu mertuaku, dan riuhnya para tamu yang membubarkan diri. Pesta itu telah hancur. Misi selesai. Aku masuk ke mobilku. Tanganku gemetar hebat. Tapi aku tidak menangis. Aku memoles ulang lipstik merahku, menyalakan mesin,
dan berkendara pulang menuju anak-anakku. Aku mengemudi pulang dalam keheningan. Adrenalin yang tadinya memompa deras kini surut, menyisakan getar kelelahan di sekujur tubuhku. Lipstik merahku masih menyala, tapi di baliknya, bibirku gemetar. Aku berhasil. Aku telah meruntuhkan panggung sandiwara mereka. Saat aku tiba di rumah, Sasha dan Leo sudah tertidur lelap, dijaga oleh tetangga yang kubayar. Aku membelai rambut mereka satu persatu. Semua akan baik-baik saja, sayang, bisikku. Bunda akan pastikan itu. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak daripada yang kusangka. Untuk pertama kalinya dalam setahun, bebanku terasa terangkat. Keesokan harinya, hari Minggu, adalah hari yang aneh. Sepi. Aku setengah berharap akan ada telepon berisi makian dari Bagas atau teror dari Rani. Tapi ponselku diam. Bahkan ibu mertuaku tidak menelepon. Aku membayangkan kekacauan yang terjadi setelah aku pergi. Biarlah mereka membereskan puing-puing mereka sendiri. Ledakan yang sesungguhnya terjadi pada hari Senin. Video amatir dari pesta itu, detik-detik saat aku masuk, disusul ibu mertuaku. Lalu klimaks saat Doni membongkar kebohongan Rani, telah menyebar seperti api. Awalnya hanya di grup-grup WhatsApp, tapi kemudian diunggah ke beberapa akun gosip Instagram. Wajah Bagas dan Rani terpampang jelas. Judul-judulnya kejam, pesta pernikahan pelakor digerebek istri sah dan mantan suami, direktur keuangan tega telantarkan anak istri demi janda penipu. Saat aku tiba di kantor, aku bisa merasakan tatapan mata rekan-rekanku. Bukan tatapan menghina, tapi campuran antara iba dan kagum. Bima, bosku, memanggilku ke ruangannya. "Ra," katanya pelan, menutup pintu. "Saya sudah lihat videonya. Kamu kuat sekali." "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak," jawabku profesional. "Saya tahu. Dan, saya juga baru dapat kabar dari kolega saya di perusahaan Bagas. Pagi ini ada RUPS darurat." Para pemegang saham melihat video itu. Mereka marah besar. Jantungku berdebar. "Bagas resmi dipecat, Ra," lanjut Bima. "Bukan hanya karena skandal amoral yang merusak citra perusahaan, tapi karena tuduhanmu di video itu." Mereka langsung melakukan audit internal. Dan mereka menemukannya. Bima mengangguk. Uang perusahaan digunakan untuk membayar down payment gedung, catering, dan apartemen mewah atas nama Rani. Gemetarku terhenti. Kemenangan ini terasa lengkap. Dia kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Teleponku berdering sore itu. Nomor tak dikenal. "Halo? Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan." Suara jeritan Rani di seberang. "Oh, halo, Rani. Sudah diusir dari pelaminan?" tanyaku santai. "Kamu menghancurkan segalanya. Kamu menghancurkan hidupku." Mas Bagas dipecat. Dia nggak punya apa-apa lagi. "Kamu puas sekarang?" "Sangat," jawabku singkat. "Kupikir kamu mencintainya apa adanya. Kenapa sekarang panik saat dia tidak punya apa-apa?" "Diam kamu. Aku akan. Akan apa, Rani? Mengemis lagi di teras rumah orang lain? Selamat mencari mangsa baru. Tapi hati-hati, jejak digitalmu sebagai penipu sekarang sudah tersebar." Kututup teleponnya. Kublokir nomornya. Senin malam, saat aku baru saja selesai membacakan dongeng untuk Leo, bel rumahku berbunyi. Di luar, hujan turun deras, persis seperti sore hari saat Rani datang. Aku melihat dari monitor intercom. Bagas. Dia berdiri di bawah guyuran hujan, tanpa payung. Kemejanya lecek, entah kemeja yang sama dari pesta itu atau bukan. Wajahnya bengkak dan matanya merah. Dia terlihat hancur. Pria yang dulu gagah dan kukagumi, kini tampak begitu menyedihkan. Dia menekan bel lagi, panik. Arah, tolong buka pintunya." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku membuka pintu, tapi tidak sepenuhnya. Rantai pengaman masih terpasang. Wajahnya tampak lega melihatku. "Sayang, terima kasih." "Mau apa kamu?" tanyaku dingin. Aku mau pulang, Ra. Aku mau pulang." Dia terisak. "Aku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan.
Rani, dia sudah pergi. Oh, iya? Dia pergi begitu tahu aku dipecat. Dia mengamuk, dia bilang aku pria tidak berguna. Dia mengambil semua uang sisa yang ada di dompetku dan pergi. Dia meninggalkanku begitu saja, Ra. Ternyata kamu benar. Dia hanya menginginkan uangku. Dia mencoba mendorong pintu. Ra, kumohon, biarkan aku masuk. Ini rumahku juga. Aku mau ketemu Sasha dan Leo. Kita mulai lagi dari awal, ya? Aku akan ceraikan Rani. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Rumahmu? Kamu yakin? Rumah yang hampir kamu biarkan disita ban? Aku menutup pintu sejenak, melepaskan rantai pengaman, lalu membukanya lebar-lebar. Dia mengira aku akan memeluknya. Tapi aku menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke dadanya. Dia menatap amplop itu, lalu menatapku, bingung. Apa ini? Surat gugatan cerai, jawabku, suaraku setegas baja. Dan surat somasi. Pengacaraku akan menghubungimu. Atau lebih tepatnya, pengacara yang ditunjuk pengadilan untukmu, karena kurasa kamu tidak akan sanggup membayarnya sekarang. Wajah Bagas pucat pasi. Dia menggeleng tak percaya. Ara, jangan begini. Aku minta maaf. Dia berlutut di terasku yang basah. Aku sujud di kakimu, Ra. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Demi anak-anak. Demi anak-anak. Aku menatapnya tajam. Kamu ingat anak-anak saat kamu menamparku di depan kamar mereka? Kamu ingat anak-anak saat kamu membiarkan mereka kelaparan demi membiayai pesta harammu? Kamu ingat anak-anak saat kamu berdiri di pelaminan itu? Aku. Tidak ada kesempatan lagi, Bagas, potongku. Rasa cintaku padamu sudah mati. Mati di hari kamu membiarkan ular itu masuk. Mati di hari kamu menamparku. Dan sudah dikubur di hari kamu menikahinya. Aku menatap pria yang berlutut di depanku. Tak ada lagi cinta. Tak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya rasa kasihan. Pergi, kataku. Ara? Aku membanting pintu tepat di depan wajahnya. Aku menguncinya. Ganda. Aku mendengar dia menggedor pintu, memanggil namaku, memohon. Tapi suaranya perlahan tenggelam oleh deru hujan. Aku bersandar di balik pintu, memejamkan mata. Selesai. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari pengacaraku. Somasi telah dikirimkan ke alamat apartemen Rani. Karena Bagas sudah tidak bisa membayar, dan pemilik unit, atas desakan pengacaraku, mengetahui bahwa apartemen itu disewa oleh pria yang menggelapkan dana perusahaan, Rani dan kedua anaknya diusir paksa hari itu juga. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Dan aku tidak peduli. Hidupku sudah bersih dari mereka berdua. Mereka hancur bersama, persis seperti yang mereka inginkan saat mereka bersatu menghancurkanku. Kini, Bagas lontang-lantung. Ditolak keluarga, tanpa pekerjaan, dan digugat cerai. Karma telah bekerja dengan sempurna. 6 bulan berlalu sejak malam di mana aku menyodorkan surat gugatan cerai pada Bagas di tengah guyuran hujan. 6 bulan sejak hidupku yang lama resmi berakhir, dan hidupku yang baru dimulai. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Bagas tidak melawan. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilawan. Dengan bukti perselingkuhan yang begitu telak, video pesta pernikahan siri, dan bukti penelantaran anak, ditambah fakta bahwa dia dipecat karena menggelapkan dana perusahaan, posisiku di mata hukum sangat kuat. Hakim mengetukkan palu. Hak asuh Sasha dan Leo jatuh sepenuhnya ke tanganku. Rumah yang kami tempati, yang cicilannya kini lunas kubayar dengan gajiku sebagai manajer, ditetapkan sebagai harta gono gini yang jatuh padaku sebagai pengganti nafkah tertunggak. Bagas diwajibkan membayar tunjangan anak, jumlah yang jujur saja, aku ragu dia bisa memenuhinya. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh uangnya. Aku hanya butuh kebebasanku. Pagi itu, aroma kopi dan pankek pisang madu kembali menguar di dapurku. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tak ada lagi ketegangan yang menggantung. Bunda, Kak Sasa ambil spidolku. Bukan diambil, Bunda. Cuma pinjam buat gambar. Aku tersenyum. Tawa anak-anakku sudah kembali utuh.
Mereka telah melalui masa sulit, terutama Sasha yang cukup besar untuk mengerti arti perceraian. Ada sesi-sesi konsultasi dengan psikolog anak, ada malam-malam di mana aku harus memeluk mereka erat, menjelaskan bahwa ayah mereka tetap menyayangi mereka, tapi ayah dan bunda sudah tidak bisa tinggal bersama lagi. Ayah salah, ya, Bun? Tanya Sasha suatu malam. Aku membelai rambutnya. Ayah sudah melakukan kesalahan besar, sayang. Tapi dia tetap ayahmu. Bunda hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, itu bukan salah kamu atau Leo. Dan Bunda akan selalu ada di sini. Perlahan, mereka pulih. Rumah kami kembali menjadi tempat yang aman. Karierku di agensi digital Pak Bima meroket. Setelah skandal Bagas, namaku di kantor justru semakin dihormati. Mereka melihatku bukan sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai manajer yang tegas, yang berani mengambil sikap, baik di ruang rapat maupun di kehidupan pribadi. Timku memenangkan 2 tender besar, dan Bima memberiku bonus yang cukup untuk merenovasi dapur impianku. Aku, Ara, telah utuh kembali. Bahkan, aku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana dengan mereka? Bagas dan Rani? Aku mencoba untuk tidak mencari tahu. Aku sudah memblokir semua akses ke masa lalu itu. Sampai suatu sore, teleponku berdering. Nomor yang kukenal, tapi sudah lama tidak menghubungiku. Ibu mertuaku. Atau mantan ibu mertuaku. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar parau dan lelah. Ada isak tangis di sana. Maaf ibu mengganggumu, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Ada apa? Ibu hanya ingin minta maaf. Atas nama Bagas. Atas nama keluarga kami. Kami sudah gagal mendidiknya. Aku terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Dan ibu kangen sekali sama Sasha dan Leo. Apa ibu boleh bertemu mereka? Sebentar saja? Rasa ibaku luluh. Bagaimanapun, dia adalah nenek dari anak-anakku. Tentu saja, Bu. Datang saja ke rumah akhir pekan ini. Anak-anak pasti senang. Terima kasih, Ara. Kamu memang berhati malaikat, isaknya. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Bagas, dia hancur, Nak. Jantungku berdesir, bukan karena simpati, tapi karena penasaran. Hancur bagaimana, Bu? Dia lontang-lantung tidak jelas. Setelah dipecat, namanya sudah masuk daftar hitam di semua perusahaan keuangan. Tidak ada yang mau menerimanya bekerja. Dia mencoba jadi sopir taksi online, tapi mobilnya ditarik leasing karena dia tidak bisa bayar. Ibu mertuaku menarik napas. Sekarang dia tinggal di kamar kos sempit di daerah kumuh. Ibu dan ayah sudah mencoba membantunya, memberinya modal, tapi dia menolak. Dia malu. Dia marah pada kami, marah pada dunia, tapi paling besar, dia marah pada dirinya sendiri. Dia kurus sekali, Ra. Tidak terurus. Dia benar-benar sendirian. Aku memejamkan mata. Pria yang dulu gagah, yang dulu menjadi cinta pertamaku di masa kuliah sebelum disalib Bagas, kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Lalu wanita itu, tanyaku hati-hati. Rani? Suara mantan ibu mertuaku berubah sinis. Perempuan ular itu pergi entah kemana. Setelah menguras sisa uang Bagas, dia hilang. Pergi dengan kedua anaknya. Bagas bahkan tidak tahu dia di mana. Biarlah. Semoga mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah telepon ditutup, aku termenung. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa kasihan pada Bagas. Tapi rasa itu segera aku tepis. Itu adalah jalan yang dia pilih sendiri. Sebulan setelah telepon itu, takdir mempertemukanku dengan bagian terakhir dari masa laluku. Aku sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan grosir di pinggir kota. Bukan mau mewah tempatku biasa bertemu klien, tapi tempat di mana aku bisa membeli perlengkapan sekolah Sasha dan Leo dalam jumlah besar. Suasana riuh. Aku sedang mendorong troli yang penuh buku tulis dan kotak pensil, saat aku mendengar suara bentakan keras dari arah food court. Kamu bisa kerja nggak, sih? Jorok banget. Itu masih basah, nanti orang terpeleset bagaimana? Mau saya potong gaji kamu?
Seorang supervisor food court sedang memarahi petugas kebersihan yang baru saja menumpahkan seember air pel. Petugas kebersihan itu membungkuk-bungkuk takut, tangannya gemetar membersihkan tumpahan dengan kain pel. Dia tampak kurus, kuyu, dan jauh lebih tua dari seharusnya. Rambutnya yang dulu indah tergerai, kini diikat cepol seadanya di balik topi seragam. Saat dia berbalik untuk mengambil embernya, mata kami bertemu. Dunia seakan berhenti. Itu Rani. Wanita yang dulu berdiri di pelaminan dengan kebaya seharga puluhan juta. Wanita yang dulu datang ke rumahku dengan pakaian mahal yang lepek. Wanita yang dulu menghabiskan miliaran uang doni untuk foya-foya. Kini bekerja sebagai petugas kebersihan food court. Matanya membelalak ngeri saat melihatku. Dia mengenaliku. Dia melihatku, Ara, berdiri tegak dengan setelan kerja yang rapi, blazer kasual, dan tas tangan yang bagus. Dia melihat troli belanjaku yang penuh. Wajahnya memerah padam. Campuran antara kebencian, iri, dan rasa malu yang luar biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menjatuhkan kain pelnya, berbalik, dan berlari terbirit-birit menuju pintu, karyawan saja, menghilang di baliknya. Meninggalkan supervisor yang meneriakinya makin kencang. Aku berdiri di sana selama beberapa saat. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Perang ini telah usai. Para musuhku telah kalah telak. Bukan olehku, tapi oleh keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Bagas kehilangan segalanya karena tidak bisa melepas cinta lamanya. Rani kehilangan segalanya karena keserakahannya. Aku mendorong troliku menuju kasir. Saat aku mengemudi pulang, aku memutar lagu favoritku kencang-kencang. Aku tidak memikirkan Bagas yang merana di kamar kosnya. Aku tidak memikirkan Rani yang mengepel lantai food court. Aku memikirkan Sasha dan Leo yang menungguku di rumah. Aku memikirkan presentasi klien pentingku besok pagi. Aku tersenyum. Hidupku baru saja dimulai. 3 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Ia tidak menghapus bekas luka, tapi ia menenunnya menjadi bagian dari permadani kehidupan yang lebih besar, membuatnya tak lagi terasa sakit saat disentuh. Kehidupanku kini berputar pada 3 hal, Sasha, Leo, dan karierku. Sasha, kini 11 tahun, tumbuh menjadi gadis praremaja yang cerdas dan kritis. Leo, 9 tahun, adalah miniatur diriku, tenang, jago matematika, dan sangat protektif pada kakaknya. Rumah kami tak lagi sepi. Selalu ada suara tawa, perdebatan kecil tentang PR, atau wangi kue coklat yang kami panggang bersama di akhir pekan. Di kantor, agensi digital Bima telah berkembang pesat, dan aku tumbuh bersamanya. Aku bukan lagi si ibu yang kembali bekerja. Aku adalah Ara, direktur pemasaran, yang memimpin tim terbesar di perusahaan. Aku membeli mobil baru dengan uangku sendiri. Aku merenovasi total rumah peninggalan pernikahan itu, mengganti semua perabotan yang mengingatkanku pada Bagas. Dan Bima, dia lebih dari sekadar bos. Selama 3 tahun, dia menjadi saksi bisu perjalananku. Dia adalah orang pertama yang memberiku kesempatan, dan perlahan, dia menjadi sahabat terbaikku. Dia sering mampir untuk makan malam, membantu Leo dengan PR robotiknya, dan mengajari Sasha cara bermain catur. Anak-anak memujanya. Om Bima lucu, ya, Bun. Nggak kayak ayah, celetuk Leo suatu hari. Aku terdiam. Ayahmu juga lucu, dulu, jawabku seadanya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bima duduk di teras bersamaku. Kamu pernah terpikir untuk membuka hati lagi, Ra? Tanyanya pelan. Aku menatap cangkir tehku. Aku tidak yakin hatiku masih bisa berfungsi seperti itu, Bim. Hati yang begitu kuat untuk bangkit seperti kamu, pasti lebih dari mampu untuk mencintai lagi, katanya lembut. Dia tidak memaksaku. Dia hanya meletakkan tangannya di atas tanganku yang kugenggam di meja. Kapanpun kamu siap, aku di sini. Kehangatan yang sederhana dan tulus. Tak ada drama, tak ada paksaan, tak ada bayang-bayang masa lalu. Hanya rasa aman. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku berpikir, mungkin saja, kebahagiaan yang baru kurajut ini terasa begitu damai. Sampai suatu Selasa sore, telepon itu datang. Lagi-lagi,
Mantan ibu mertuaku. Hubunganku dengannya tetap terjalin demi anak-anak. Beliau rutin mengunjungi cucu-cucunya sebulan sekali. Tapi kali ini, suaranya di telepon tidak seperti biasanya. Dia tidak menangis. Suaranya datar, hampa, dan penuh kekalahan. Ara, sapanya. Ibu tidak akan minta maaf lagi atas nama Bagas. Ibu hanya ingin memberi kabar. Ada apa, Bu? Tanyaku, perasaanku mendadak tidak enak. Bagas, dia ditemukan. Ditemukan? Setelah Rani pergi, dia benar-benar hancur. Dia menolak bantuan kami. Dia tenggelam dalam alkohol, Ra. Dia menjual semua yang dia punya. 3 hari lalu, pemilik kosnya menemukannya pingsan di kamar mandi. Dia membawanya ke rumah sakit. Jantungku berdebar pelan. Dia di RSUD, Ra. Di ruang perawatan kelas 3, Bangsal Cempaka. Kondisinya buruk. Buruk bagaimana, Bu? Gagal hati, bisik ibu mertuaku. Suaranya pecah. Sirosis. Dokter bilang sudah stadium akhir. Livernya hancur karena alkohol. Mereka bilang waktunya tidak akan lama lagi. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Bagas, sekarat. Dia sadar, Ra. Dan dia terus memanggil namamu. Dan nama Sasha dan Leo. Dia meracau. Dia minta maaf. Ibu mertuaku terisak. Ibu mohon, Ara. Ibu tidak akan memintamu memaafkannya. Tapi tolong bawa anak-anak. Biarkan dia melihat mereka untuk yang terakhir kali. Tanganku yang memegang ponsel gemetar. Dilema ini lebih berat dari apapun yang pernah kuhadapi. Haruskah aku membawa anak-anakku, yang akhirnya bisa hidup normal dan bahagia, untuk melihat ayah mereka dalam kondisi sekarat? Haruskah aku merusak gambaran ayah yang bekerja di tempat jauh, dengan kenyataan pahit seorang pria hancur yang sekarat di ranjang rumah sakit umum? Tapi, haruskah aku menolak hak seorang ayah untuk melihat anak-anaknya di akhir hidupnya? Aku akan ke sana, Bu, putusku. Aku akan ke sana sendiri dulu. Malam ini, aku akan lihat situasinya. Baru setelah itu aku putuskan soal anak-anak. Terima kasih, Ara. Terima kasih. Aku menutup telepon. Aku menelepon Bima, menceritakan semuanya. Aku akan ke rumahmu sekarang, katanya tegas. Aku akan jaga Sasha dan Leo. Kamu pergilah. Lakukan apa yang menurutmu benar. Jangan khawatirkan anak-anak. 1 jam kemudian, aku berjalan menyusuri koridor RSUD yang berbau disinfektan dan keputusasaan. Bangsal kelas 3 itu ramai dan pengap. 6 ranjang berjejer dalam satu ruangan, hanya dipisahkan oleh tirai tipis. Ibu mertuaku menyambutku di depan tirai paling sudut. Wajahnya menua 10 tahun. Dia di dalam, katanya. Aku menarik tirai itu. Aroma penyakit dan kematian langsung menusuk hidungku. Di ranjang besi yang kusam itu, terbaring sesosok tubuh. Tapi itu bukan Bagas. Bukan Bagas yang kukenal. Bukan pria gagah yang menikahiku. Bukan pria arogan yang menamparku. Pria di depanku ini kurus kering. Tulang pipinya menonjol tajam. Kulitnya kuning pucat, seperti mayat. Matanya cekung. Gambar pria sakit parah di ranjang rumah sakit, infus menancap di tangannya yang kurus. Napasnya terdengar berat dan berbunyi. Mantan ibu mertuaku menyentuh bahunya. Bagas bangun, Nak. Ada Ara di sini. Mata pria itu terbuka perlahan. Butuh beberapa detik baginya untuk fokus. Saat dia melihatku, air mata langsung menggenang di matanya yang kuning. Afra? Suaranya hanya desisan kering. Aku mendekat. Rasa marah, benci, dan dendam yang kupikir masih tersisa, kini menguap entah kemana. Yang ada di depanku hanyalah manusia yang hancur. Kamu datang? Bisiknya lagi. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Satu kata itu diucapkannya dengan sisa-sisa tenaga. Dia terisak tanpa suara. Aku hancurkan, emas demi debu. Pipiku basah. Aku menangis. Menangisi pria ini. Menangisi 8 tahun pernikahanku. Menangisi semua rasa sakit yang telah berlalu. Di mana? Sasha? Leo? Tanyanya,
Matanya mencari-cari di belakangku. Mereka di rumah, jawabku lembut. Mereka sehat. Mereka bahagia. Bawa mereka besok. Pintanya. Satu kali. Arahku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi tenaganya tak cukup. Aku menatap pria yang telah menghancurkan hidupku, yang kini memohon belas kasihan di akhir hidupnya. Istirahatlah, Bagas, kataku sambil menggenggam tangannya yang dingin dan kurus. Simpan tenagamu. Aku mengangguk. Aku akan membawa mereka besok. Aku pulang dari rumah sakit malam itu dengan perasaan hampa. Bukan hampa yang menyakitkan, tapi hampa yang damai. Seperti sebuah ruangan yang akhirnya kosong setelah terlalu lama diisi barang-barang rusak. Bima masih di sana, di ruang tamuku. Dia baru saja selesai membuatkan coklat hangat untuk Sasha dan Leo yang sudah tertidur. Bagaimana? Tanyanya pelan, menatapku dengan cemas. Aku duduk di sebelahnya, menyandarkan kepalaku yang terasa berat di bahunya. Dia, sekarat, Bim. Dia bukan Bagas yang kukenal. Dia hanya sisa-sisa dari pria itu. Bima merangkulku. Lalu, apa rencanamu? Aku berjanji padanya. Aku akan membawa Sasha dan Leo besok. Untuk yang terakhir kali. Mempersiapkan anak-anak keesokan paginya adalah hal terberat yang pernah kulakukan. Aku mendudukkan mereka berdua di meja makan setelah sarapan. Sasha, yang sudah 11 tahun, bisa merasakan keseriusan di wajahku. Leo yang berusia 9 tahun hanya menatapku bingung. Sayang, aku memulai, suaraku bergetar. Bunda mau bicara soal ayah. Keduanya langsung tegang. Ayah, sudah lama tidak kita temui, kan? Ayah jahat. Ayah lebih pilih tante itu, celetuk Sasha pelan, tapi tajam. Aku menghela napas. Ayah sudah melakukan kesalahan besar, Kak. Tapi sekarang, ayah sedang sakit sekali. Aku menceritakan yang sebenarnya, tentu dengan bahasa yang lebih halus. Bahwa ayah mereka ada di rumah sakit. Bahwa dia sakit sangat parah. Sakit, seperti apa, Bun? Tanya Leo. Sakit yang mungkin tidak akan sembuh, sayang. Mata Sasha membulat, dia mengerti. Apa ayah akan meninggal? Aku tidak bisa berbohong. Aku mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di mata putriku. Ayah sangat merindukan kalian, lanjutku. Dia ingin sekali bertemu Sasha dan Leo. Hanya sebentar. Apa kalian mau ikut Bunda menjenguk ayah? Leo yang sensitif langsung menangis. Leo mau ketemu ayah? Sasha diam sejenak, amarah remajanya berperang dengan rasa sayangnya. Akhirnya, dia mengangguk. Sasha juga mau. Siang itu, Bima mengantar kami. Dia menunggu di mobil, memberi kami ruang. Aku di sini kalau kamu butuh apa-apa, katanya. Aku menggandeng Sasha di kanan dan Leo di kiri. Kami berjalan menyusuri koridor bangsal cempaka yang pengap. Mantan ibu mertuaku sudah menunggu di depan tirai, matanya bengkak. Mereka di sini, gas, bisiknya ke dalam. Aku menarik tirai. Sasha dan Leo terpaku. Mereka melihat sosok kurus kering di ranjang itu. Ini bukan ayah gagah yang biasa menggendong mereka. Ayah, bisik Leo, takut. Bagas, yang sepertinya mengumpulkan sisa tenaganya untuk momen ini, membuka matanya. Matanya yang kuning berbinar melihat mereka. Sasha, jagoan ayah? Desisnya. Dia mengulurkan tangannya yang kurus. Awalnya ragu, Sasha melepaskan genggamanku. Dia melangkah maju, diikuti Leo. Mereka memegang tangan ayah mereka. Ayah, kenapa kurus sekali? Tanya Sasha, air matanya mulai jatuh. Sakit? Kata Bagas, air matanya sendiri mengalir. Maafkan ayah, ya, saya. Dia menatap kedua anaknya bergantian. Kalian sudah besar? Ayah jahat. Ayah tinggalin Bunda. Tiba-tiba Leo berteriak sambil menangis. Ayah lebih sayang tante jahat itu. Sasha menyenggol lengan adiknya, tapi Bagas hanya tersenyum getir. Maafkan ayah, Leo. Ayah salah. Dia terbatuk, napasnya tersengal. Sasha, Leo dengarkan ayah. Dia menggenggam tangan mereka sekuat yang dia bisa. Jadi anak baik, ya? Saudara.
Bunda Ara itu, malaikat. Jangan pernah sakiti dia, seperti ayah. Dia menatapku yang berdiri di kaki ranjang, air mataku mengalir tanpa suara. Panggilnya. Kamu wanita terbaik yang pernah kumiliki. Aku hancurkan emas demi debu. Itu adalah kata-kata yang sama seperti semalam. Penyesalan terakhirnya. Aku sayang kalian. Napasnya menjadi berat. Matanya perlahan terpejam. Genggamannya di tangan anak-anak melemah. Monitor di sampingnya berbunyi nyaring. Mantan ibu mertuaku menjerit. Perawat berdatangan, menarik tirai, dan mendorong kami keluar. Sayang. Aku memeluk Sasha dan Leo yang menangis histeris. Kami duduk di koridor. 10 menit kemudian, seorang dokter keluar. Dia menatap mantan ibu mertuaku dengan tatapan iba. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi jantungnya tidak merespons. Putra ibu sudah tiada. Dunia seakan hening. Tangis mantan ibu mertuaku pecah. Sasha dan Leo memelukku erat. Ayah. Aku memejamkan mata. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi dendam. Yang ada hanya pelepasan. Dia telah pergi. Bebanku telah terangkat. 6 bulan kemudian. Taman belakang rumahku kini penuh tawa. Wangi barbecue sosis dan jagung bakar memuar di udara sore. Om Bima, curang. Masa bentengku dimakan, teriak Leo dari papan catur. Itu namanya strategi, jagoan, sahut Bima sambil tertawa, membalik sosis di panggangan. Sasha duduk di ayunan bersamaku, membaca novel remajanya. Rumah ini terasa lengkap. Bima telah melamarku sebulan lalu. Bukan dengan cincin berlian besar atau makan malam mewah. Dia melakukannya di dapur, saat kami sedang mencuci piring bersama setelah anak-anak tidur. Aku tidak bisa menggantikan posisi ayah mereka, katanya, tangannya penuh busa sabun. Tapi aku janji akan menjadi pria yang selalu ada untuk mereka. Dan untukmu. Aku ingin membangun kebahagiaan baru di atas pondasi yang sudah kamu bangun begitu kuat. Maukah kamu menikah denganku? Aku menangis, dan mengangguk. Pemakaman Bagas berlangsung sederhana. Aku dan anak-anak hadir. Tapi kami hadir sebagai tamu yang mengantar, bukan sebagai keluarga yang berduka. Duka kami sudah selesai berbulan-bulan, bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah mendengar kabar tentang Rani lagi. Setelah kulihat di food court itu, dia seolah lenyap di telan bumi. Mungkin dia mencari mangsa baru di kota lain. Aku tidak peduli. Dia sudah bukan bagian dari ceritaku. Mantan ibu mertuaku kini menjadi nenek yang baik. Dia rutin berkunjung, dan dia sangat menghormati Bima. Dia pria yang baik, Kamu pantas bahagia, katanya tulus. Aku menatap Bima yang kini sedang menggendong Leo di pundaknya, pura-pura menjadi monster. Sasha tertawa melihat mereka. Inilah keluargaku. Perjalanan ini begitu menyakitkan. Aku pernah hancur, terinjak, dan dihina. Aku pernah mendatangi pernikahan siri suamiku, menghancurkan pesta itu dengan lipstik merah dan amarah yang membara. Kini, aku berdiri di sini. Utuh, kuat, dan dicintai dengan tulus. Badai itu telah berlalu. Puing-puingnya telah kubersihkan. Dan di tempat yang dulu hancur, kini taman yang indah telah tumbuh. Aku tersenyum. Matahari akhirnya terbit untukku. 5 tahun setelah pemakaman Bagas, aku berdiri di depan cermin besar, merapikan gaun pengantinku. Ini bukan kebaya putih gading yang mewah dan penuh kenangan pahit itu. Ini adalah gaun sederhana berwarna champagne, berlengan panjang, dan berpotongan klasik. Nyaman, jujur, dan hangat. Sama seperti pria yang akan kunikahi hari ini. Bunda cantik sekali. Aku berbalik. Sasha, kini 16 tahun, berdiri di ambang pintu kamarku. Dia telah tumbuh menjadi gadis remaja yang menakjubkan, perpaduan antara ketenanganku dan, aku harus akui, karisma Bagas yang dulu. Di sebelahnya, Leo, 14 tahun, tampak gagah dengan kemeja batik, tersenyum canggung khas remaja laki-laki. Kalian yakin? Tanyaku, tiba-tiba merasa gugup. Yakin banget, Bun, kata Leo. Dia melangkah maju dan memelukku. Om Bima sudah menunggu. Dia terlihat seperti akan pingsan saking gugupnya.
Guraunya. Aku tertawa. Yah, Bima. Sahabatku. Bosku. Dan kini, pria yang akan menjadi suamiku. Pernikahan kami tidak dilangsungkan di ballroom mewah. Kami melakukannya di taman belakang rumah kami, taman yang sama tempat kami biasa barbecue. Taman yang telah menjadi saksi bisu kebangkitanku. Gambar pernikahan taman yang intim dan indah. Hanya ada keluarga inti. Ibu dan ayahku. Orang tua Bima. Mantan ibu mertuaku, yang kini kupanggil Oma, sama seperti cucu-cucunya, duduk di barisan depan sambil tersenyum haru. Dan tentu saja, Sasha dan Leo. Aku berjalan di atas hamparan rumput hijau, diiringi alunan biola yang lembut. Bima berdiri di bawah lengkungan bunga bougainvillea yang kami rawat bersama. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Tidak ada janji-janji muluk tentang cinta yang menggebu. Yang ada hanyalah sumpah setia untuk saling menemani, saling mendukung, dan menjadi tim yang solid untuk anak-anak. Saat Bima mengucapkan ijab kabul, suaranya mantap dan tulus. Saat dia menyematkan cincin di jariku, tangannya hangat dan tidak gemetar. Ini terasa benar. Ini terasa seperti pulang ke rumah. Malam itu, setelah pesta kecil kami selesai, aku dan Bima duduk di ayunan teras. Anak-anak sudah masuk, mungkin sedang berebut remote TV. Bagaimana perasaanmu, Nyonya Arabima Sakti? Godanya. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Lega dan bahagia. Sangat bahagia, Bim. Terima kasih. Aku yang berterima kasih, Ra. Kamu dan anak-anak adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kami terdiam sejenak, menatap taman yang bermandikan cahaya lampu-lampu kecil. Aku teringat perjalananku. Bertahun-tahun yang lalu, di rumah ini, aku pernah merasa memiliki kehidupan yang sempurna. Sebuah kehidupan yang ternyata dibangun di atas fondasi rapuh dari cinta lama suamiku. Lalu badai itu datang. Badai bernama Rani. Aku teringat hari di gedung Cendrawasih itu. Hari di mana aku, dengan lipstik merah dan amarah yang membara, mendatangi pernikahan siri suamiku. Itu adalah titik terendahku. Saat itu, aku pikir hidupku sudah berakhir. Ternyata, itu adalah awal. Menghancurkan pesta itu bukan hanya soal balas dendam. Itu adalah caraku menghancurkan kehidupanku yang lama, yang palsu. Itu adalah caraku merobohkan bangunan yang sudah lapuk, agar aku bisa membangun sesuatu yang baru dari nol. Aku membangun karierku. Aku membangun kembali hubunganku dengan anak-anakku. Aku menemukan kekuatanku sendiri. Dan di tengah puing-puing itu, Bima hadir. Dia tidak datang sebagai pahlawan penyelamat. Dia datang sebagai rekan, membawa semen dan batu bata, membantuku membangun fondasi baru yang jauh lebih kuat. Aku menatap Bima, yang kini sedang menatap bintang. Pria ini tidak pernah meninggalkanku di masa lalu. Dia mencintaiku apa adanya, dengan semua bekas luka yang kumiliki. Aku mencintaimu, Bim, bisikku. Dia menoleh, tersenyum, lalu mengecup keningku. Aku lebih mencintaimu, Ra. Aku memejamkan mata. Badai itu telah lama berlalu. Puing-puingnya sudah tak bersisa. Di tempat yang dulu hancur, kini tamanku telah mekar sempurna. Dan kali ini, aku tahu, akarnya kuat dan tak akan pernah tumbang lagi. 10 tahun lagi berlalu sejak hari pernikahan yang tenang di taman belakang itu. Waktu telah mengubah segalanya, namun di satu sisi, tidak ada yang berubah. Aku dan Bima masih sering duduk di ayunan teras yang sama, di rumah yang sama. Hanya saja, kini rambut kami berdua telah diselingi lebih banyak uban. Kerutan di sudut mata kami adalah peta dari tawa yang telah kami bagi selama bertahun-tahun. Rumah ini kembali sepi. Tapi bukan sepi yang menyakitkan. Ini adalah sepi yang damai, sepi yang menandakan sebuah tugas telah selesai. Sasha, putriku yang dulu kritis, kini berusia 26 tahun. Dia telah tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa, persis seperti yang selalu kubayangkan. Dia menjadi pengacara di sebuah firma hukum ternama. Pagi ini, dia baru saja mengirimi kami berita, dia memenangkan kasus pro bono pertamanya, membela sekelompok wanita korban KDRT dari suami yang semena-mena. Leo, jagoan kecilku yang pendiam, kini berusia 24 tahun. Dia mewarisi ketenanganku dan kecintaan Bima pada teknologi.
Dia bekerja sebagai insinyur robotik di sebuah perusahaan terkemuka di Tokyo. Dia sedang merancang lengan robotik untuk membantu operasi medis yang rumit. Aku menatap layar ponselku, membaca ulang pesan bangga dari Sasha. Aku menunjukkannya pada Bima. Dia tersenyum, merangkul bahuku. Dia persis sepertimu, Ra. Tangguh, adil, dan tidak takut melawan. Dan Leo, lanjutku, dia punya hati yang tulus sepertimu, Bim. Dia ingin membantu orang. Bima tertawa kecil. Dia anakmu dan anakku, Ra. Tentu saja dia hebat. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Agensi digital kami kini menjadi salah satu yang terbesar di negeri ini. Aku bukan lagi manajer, Bima bukan lagi direktur. Kami adalah rekan sejajar, co-founder yang membangun segalanya dari nol. Kadang, aku masih teringat badai itu. Masa lalu itu terasa begitu jauh, seperti menonton film lama yang dibintangi orang lain. Aku teringat Bagas, pria yang pernah kucintai, yang menghancurkanku, dan yang meninggal dalam penyesalan. Aku teringat pertemuan terakhir di rumah sakit itu. Kini, tak ada lagi amarah. Tak ada lagi sakit. Yang tersisa hanyalah pelajaran mahal tentang kerapuhan manusia. Aku teringat Rani, wanita yang datang seperti badai, menghancurkan segalanya, lalu lenyap ditelan kehancurannya sendiri. Aku teringat terakhir kali melihatnya di food court itu, kuyu dan kalah. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku juga tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kedua anaknya, Rian dan Rara. Di suatu tempat di dalam hatiku, aku berharap kedua anak yang tak berdosa itu berhasil memutus siklus beracun ibu mereka. Aku berharap mereka menemukan kedamaian, jauh dari bayang-bayang keserakahan dan tipu daya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Cerita mereka sudah lama kututup. Kisahku, di sisi lain, terus berlanjut. Melamunkan apa, Nyonya Arabima Sakti? Tanya Bima, membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, menatap mata pria yang telah menemaniku membangun kembali puing-puing hidupku. Pria yang mencintai anak-anakku seperti anaknya sendiri. Pria yang menunjukkan padaku bahwa cinta sejati bukanlah tentang janji di masa lalu, tapi tentang kesetiaan di masa kini. Aku sedang berpikir tentang taman kita, bisikku. Taman kita, tanyanya, menatap bougainvillea yang mekar lebih rimbun dari sebelumnya. Ya, kataku sambil tersenyum. Dulu aku pikir, taman ini adalah rumah kita. Tempat kita aman. Tapi aku salah. Aku menggenggam tangannya yang hangat. Taman kita yang sesungguhnya adalah warisan kita. Taman itu ada di Jakarta, di hati Sasha yang berani. Taman itu ada di Tokyo, di pikiran Leo yang cemerlang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Taman itu adalah mereka. Dua manusia utuh dan kuat yang kita besarkan, yang tahu caranya bangkit setelah jatuh. Karena mereka melihat kita melakukannya. Bima tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendekatkan wajahnya dan mengecup keningku dengan lembut. Di senja itu, di teras rumah kami, aku tahu bahwa aku telah mendapatkan segalanya. Bukan kekayaan, bukan balas dendam, tapi kedamaian. Kedamaian absolut yang kudapatkan setelah melalui badai paling dahsyat dalam hidupku. Dan itu, lebih dari cukup,